Pak, saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. Ini pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam. Ngerokok sebatang sama saya. Siapin mobilnya Bapak di sini. Pergi sama saya bareng. Saya yang jamin. Saya bertanggung jawab di lapangan. Saya hargai habis karena kita sudah sama-sama. Makanya kan Bapak kemarin kan sebagai tamu. Sama-sama saudara. Betul, Bapak kan tamu. Nanti kita fasilitasi, nanti biar dijelaskan. Untuk malam ini, ya. Oh gitu, kami sama. Jalil, siapin pakaian lu. Kita jiwanya jiwa pejuang, tenang aja. Jiwa saya jiwa pejuang. Saya udah tahu kok, pasti kayak begini. Kalau beginilah, kalau lawannya udah istana, tugas dari atasan intervensi terus intervensi dari atasan. Saya tahu semua. Siap. Saya berani bertanggung jawab. Jadi tenang aja. Pak Kasat kan tahu saya orangnya juga. Tahu. Iya. Tahu. Tapi nggak tahu. Rokok anak siapin. Mobilnya di sini. Mobilnya nggak bisa naik. Langsung naik mobil saya. Saya yang kawal. Nggak bisa ya? Oke, silakan. Kawal langsung sama kamu. Kalau perlu Pak Kapolresnya ikut ngapain? Ada. Pak Kapoldanya, Pak Rudi aja. Mali. Ya. Kalau saya minta lagi dulu. Nanti ada yang ikut saya, nanti saya nggak bisa bangun jalan. Oh nggak bisa seperti itu, anak istri saya di dalam. Nggak bisa dipanggil. Saya yang tanggung jawab, makanya saya ikut saya. Malam hari ini juga saya balik ke lapas. Siap. Ya. Malam ini saya balik ke lapas. Sama saya ketemu dulu. Siap. Ya. Mari. Kita merokok sebatang dulu. Kita Iya, saya merokok dulu sebatang. Iya, saya juga. Saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. Ini pengacara saya nggak bakal lari. Pak Kasat ikut saya ke dalam. Merokok sebatang sama saya. Siapin mobilnya Bapak di sini. Pergi sama saya bareng itu. Saya yang jamin. Saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya hargai habis karena kita sudah sama-sama. Makanya kan Bapak kemarin kan sebagai tamu. Sama-sama saudara. Betul. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dari sore saya keluar dari penjara, tapi saya telah bersumpah ketika di Pengadilan Bandung. Jika memang butuh sumpah, itu pun sangat mendesak. Jadikan sumpah ini adalah kayak sesuatu yang darurat untuk meyakinkan orang yang kurang percaya dengan kita. Sumpah, sekarang dikit-dikit sumpah. Kalau sumpah yang main-main itu, masya Allah, sumpah yang untuk berdusta adalah dosa, dan berdusta adalah sifat yang sangat buruk, dekat ke neraka Allah, menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Berdusta. Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan. Orang dikit-dikit sumpah, wallahi, dikit-dikit sumpah. Tidak sebaiknya kita banyak sumpah. Dan kemudian jika kita harus bersumpah untuk meyakinkan, bukan dilarang, tapi ada tujuan. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa menggugah mulut saya. Siapapun yang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah. Walaupun dia bohong. Demi Allah begini, ya sudah. Selesai, dia mempertaruhkan diri dia sama Sang Pencipta.
Hati-hati, itu bukan sama saya lagi loh. Kalau sama saya masih ringan. Tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit, ini bahaya. Amalan pintar, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Nama Allah tidak bisa didahulukan dari kalau dia bohong itu urusan dia. Demi Allah ya sudah, demi Allah sudah sumpah. Urusan kamu sama Allah pasti dihukum kalau dia bohong. Udah gak ada urusannya sama kita lagi. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Gimana Mas Habib? Habib tanggapannya gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Gimana Pak? Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya. Dan kalau orang pernah berdusta sekali kemudian berdusta lagi akan dicap, distempel dia adalah pendusta, sehingga menjadi orang punya kebiasaan berdusta. Kalau tidak dusta tidak enak, jadi apapun dia berdusta. Jadi orang fakir berdusta, jadi orang kaya berdusta, jadi orang bodoh berdusta, jadi ulama pun berdusta. Sehingga di dalam sejarah itu ada ulama berdusta, pendusta hadis. Dalam sidang kali ini, Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Mengatasnamakan dirinya dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat, memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain. Yang mukul sampean bukan santri, bukan NU. Orang-orang dari luar Jawa sana itu pasti sampean ke sana, dipentung sampean di sana. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa, Saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul, dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak, kata Allah. Ia pun menegaskan tidak akan meminta maaf atas semua ujarannya sebagai kepala negara dalam beberapa kesempatannya saat sedang berdakwah. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka hanya masih berbicara masalah agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara. Kamu kerak-kerak bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu Kok bahasanya ceramah kok ngomong itu, jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head loh. Bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur.
Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Akan tapi di saat kita sudah bersumpah, ternyata kita melihat yang lebih bagus adalah harus dilanggar sumpah ini. Misalnya apa? Demi Allah, aku tidak akan pergi ke tempat itu karena mungkin tempat itu tidak baik. Ternyata dapat informasi tempat itu sudah disterilkan, sudah dibebaskan dari sesuatu yang tidak baik. Ternyata datang ulama ke tempat itu. Waduh, aku sudah sumpah demi Allah tidak datang ke tempat itu. Gimana ini? Datanglah ke tempat itu dan bayar kafarah, denda karena sumpahmu tersebut. Karena kamu bersumpah bukan main-main, kamu sumpah tidak mau dekat ke tempat itu karena tempat itu dulu tidak baik. Misalnya tempat maksiat, ternyata ada perubahan kekuasaan atau apa, dirubah menjadi tempat baik sehingga aku harus datang ke tempat itu. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin dan saudara-saudara saya umat Islam? Kita dimanapun mengajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan aksani takwim, bentuk terbaik kita versi Indonesia.